Oke bun, di video sebelumnya Bang Ojan udah pernah membahas tentang OpenGLS, apa itu OpenGLS, versi OpenGLS, dan gimana cara kerja OpenGLS di perangkat Android bun. Dan sekarang Bang Ojan akan membahas tentang OpenGLS KIA dan apa bedanya sama OpenGLS di HP Android. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa jempolnya sedikit dimanfaatkan daripada lu diamin kayak gitu aja, soalnya itu bukan sejenis daging jadi bun. Oke, lanjut. Cek 123. Oke bun, balik lagi sama gua Mimin Ojan, manusia yang sering membuat shop checkernya muriang dengan mode magis yang pokoknya pada ekstrim lah bun. Jadi di video hari ini Bang Ojan akan membahas tentang OpenGLS KIA bun. Ini adalah part 2 nya dari video rendering di Android bun. Ya semoga aja kalian udah nonton part 1-nya. Jadi di saat kalian nonton part 2 nya itu kagak blow-on amat bun. Nah, kalau misalkan kalian belum nonton part 1-nya, silahkan kalian akses aja link yang ada di kolom deskripsi. Pokoknya gratis sama Bang Ojan Mebun. Oke, sekarang Bang Ojan akan membahas apa itu OpenGLS KIA dan gimana fungsinya, Bun. Jadi nih ya, OpenGLS KIA ini adalah versi light-nya dari OpenGLS di perangkat Android bun. Pada dasarnya sih setiap perangkat Android itu berjalan di rendering OpenGLS. Itu versi default-nya ya. Tapi kita bisa merubahnya menjadi OpenGLS KIA bun. Jadi OpenGLS dan OpenGLS KIA itu sama aja, hanya berbeda tipe aja bun. Ya sama aja seperti JetRAM dan SwipeRAM. Itu sama aja kan fungsinya, tapi cara kerjanya yang berbeda. Apakah kita bisa menggunakan keduanya? Ya jelas enggak bun. Kalian harus memilih salah satu dari kedua tipe itu bun. Nah misalkan ada pertanyaan nih, kenapa harus ada OpenGLS KIA? Sedangkan OpenGLS aja udah tersedia di Android kan? Ya seperti yang sudah pernah Bang Ojan jelasin, OpenGLS KIA ini adalah OpenGLS tapi yang versi light-nya atau versi ringannya bun. Ada beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh rendering OpenGLS KIA ini. Oke bun, sekarang kita nyoy ke kelebihannya bun. Kelebihan yang pertama adalah ukuran cache dari sebuah grafik itu lebih kecil dibanding ukuran cache kalau misalkan kita menggunakan OpenGLS bawaan HP Android bun. Dari keuntungannya akan lebih menghemat penggunaan RAM dan penggunaan memori internal bun. Dan yang pastinya akan membuat HP Android kalian itu lebih dingin dibandingkan menggunakan OpenGLS. Terus untuk kelebihan yang keduanya adalah render lebih cepat dibanding render menggunakan OpenGLS. Karena memori yang dibutuhkan cache itu lebih kecil, maka render akan lebih cepat dan lebih efisien lagi bun. Tapi dibalik kelebihan tersebut, pasti ada juga kekurangan yang dimiliki sama OpenGLS KIA ini. Oke, sekarang kita nyoy ke kekurangan. Oke bun, kekurangan yang pertama untuk perangkat Android yang enggak di root itu nggak akan bisa menggunakan metode ini bun. Jadi mustahil bisa menggunakan metode ini. Terus kekurangan yang keduanya akan menurunkan detail gambar dari sebuah video ataupun grafik game yang kita mainkan bun. Kata lainnya adalah sedikit blur, tapi ya nggak terlalu kelihatan juga sih. Oke bun, sampai sini sudah pada paham kan? Sekarang Bang Ojan mau lanjut jelasin lagi nih. Untuk beberapa Android yang versi terbaru itu udah nggak pakai render menggunakan SKIA bun, melainkan render menggunakan OpenGLS default yaitu 3.2. Jadi harus menggunakan mode magis ataupun tweak yang bisa merubah render dari OpenGLS menjadi OpenGLS KIA bun. Kalau misalkan untuk custom ROM Android 10 dan Android 11 itu bisa mengaktifkannya menggunakan fitur yang ada di opsi pengembang, yaitu dengan menekan 7 kali build number. Tapi nggak semua custom ROM punya fitur ini bun. Ada juga beberapa custom ROM yang nggak menyediakan fitur ini dan ada juga yang menyediakan fitur ini. Jadi caranya harus menggunakan mode magis ataupun tweak. Kalau misalkan custom ROM yang kalian pasang itu nggak ada fitur ini bun. Jadi kalau misalkan kalian pengen coba, silahkan kalian akses saja link yang ada di kolom deskripsi secara gratis bun. Dan perlu diingat ya bun, nggak hanya OpenGLS aja yang punya versi. OpenGLS KIA juga itu punya versi sama seperti OpenGLS yang ada di Android bun, yaitu versi 1.0, versi 2.0 dan versi 3.0. Semakin tinggi versi OpenGLS KIA-nya, maka semakin bagus juga gambar yang dihasilkan bun. Tapi ya tidak sebagus OpenGLS, soalnya kan OpenGLS KIA ini itu versi rendahnya bun.
Oke bun, kayaknya sudah cukup lengkap apa yang sudah Bang Ojo jelasin. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang OpenGL SKIA, silahkan kalian tulis aja di kolom deskripsi bun. Maksudnya di kolom komentar, di kolom deskripsinya kagak bisa, Bang Ojo lagi hilap. Kalau misalkan kalian masih bingung juga besok mau makan apa, silahkan kalian pergi aja ke dapur dan masak mie bun. Bang Ojo harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya bun. Thank you.